kehendak Allah, apakah yang dirujuk di dalam ayat ini? Ada rujukan, saudara. Sama seperti kita kalau mau ke rumah sakit harapan, saudara, kita di sini di puskesmas ini ada rujukan untuk pergi ke rumah sakit harapan. Dirujuk, atau mungkin Pita Insani atau Horas Insani, ya. Demikian pada hari ini dikatakan dalam firman Tuhan, ya, ada rujukan dalam ayat ini. Coba saudara perhatikan itu rujukannya. Merujuk kepada sesuatu, bukan rencananya Tuhan, tetapi rencananya Allah Bapa yang di surga. Maka yang menjauh sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadamu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini dia manusia 100% pada waktu itu ketika di Getsemani. Dia manusia 100%, dia raja 100%. Yesus, saudara, yang berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi engkau, kehendakmu lah yang jadi. Engkau yang berkuasa, engkau yang mengutus. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sedang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya. Rujukan kepada rencana Allah yang berdaulat, yang akan terjadi di dalam zaman yang akan datang. Saudara ingat bagaimana kisah para rasul? Dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-27 sampai 28 berbicara mengatakan, saudara, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi kehendak Allah, kehendak Allah yang dikatakan adalah agar Yesus mati. Ini adalah rencananya, ketetapannya, tidak ada yang mengubahnya. Dan Yesus tunduk serta berkata, inilah permohonan. Ya, inilah permohonanku. Tetapi engkau melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan. Itulah kehendak Allah yang berdaulat, saudara. Inilah kehendak Allah yang berdaulat. Bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Apakah Yesus bisa sanggup melawan semuanya itu? Tidak sanggup. Tetapi dia punya otoritas surga. Allah yang Tritunggal. Jangan salah menanggapi poin yang sangat penting di sini yang mencakup dosa-dosa manusia. Herodes, Pilatus, para serdadu, para pemimpin Yahudi, mereka semua berdosa dalam menggenapi kehendak Allah agar anaknya disalibkan. Jadi sangat jelas mengenai hal ini. Allah menghendaki terjadinya beberapa hal yang ia benci. Ya, inilah contohnya dari bagaimana di dalam 1 Petrus. Ya, Petrus menulis, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dengan kata lain, mungkin
adalah kehendak Allah bahwa orang Kristen menderita karena melakukan kebaikan. Nah, ia memaksudkan penganiayaan, tetapi penganiayaan terhadap orang Kristen yang tidak pantas dianiaya itu adalah dosa. Jadi sekali lagi, Allah kadang-kadang menghendaki peristiwa-peristiwa yang mencakup dosa itu terjadi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Katakan amin. Kenapa mengerti? Saya ulang lagi saudara, supaya saudara mengerti tentang kehendak Allah. Iya, dikatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Jika hal itu dikehendaki Allah, saudara yang dikasih, lebih baik berbuat baik. Paulus memberikan suatu pernyataan ringkas yang meyakinkan atas kebenaran itu. Dalam Efesus pasal 1 ayat 11 dikatakan, di dalam Dia, Kristuslah, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kehendak Allah adalah perintah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Ada banyak perikop yang lain dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa providensi Allah atas alam semesta meluas, ya, sehingga ya ke detail-detail terkecil-kecil dari alam dan keputusan-keputusan manusia. Tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa kita, saudara, yang ada dalam surga. Selain di rambut kita pun yang jatuh, Dia dapat menghitungnya. Ya, sama seperti undi dibuang di Papua, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Ya, manusia dapat menimbang-nimbang, ya, bisa menimbang-nimbang di dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 1, Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana-mana yang Ia ingin. Nah, itu artinya, arti pertama dari kehendak Allah itu adalah penguasaan Allah. Katakan bersama dengan saya, penguasaan Allah. Ya, penguasaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya, kita akan menyebut hal ini kehendaknya yang berdaulat atau kehendak ketetapannya, kehendaknya yang ini tidak dapat dilanggar dan yang selalu terjadi. Nah, Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan Tuhan dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Itu di dalam firman Tuhan Daniel, saudara. Yang kedua, saudara, kehendak perintah Allah. Jadi arti lain untuk kehendak Allah dalam Alkitab adalah apa yang dapat kita sebut kehendak perintahnya. Kehendaknya ialah apa yang Ia perintahkan pada kita untuk dilakukan. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, itulah kehendaknya. Inilah kehendak Allah yang dapat, ya, yang dapat tidak kita taati dan gagal dilakukan. Seringkali gagal dilakukan, saudara. Kehendak ketetapan ini kita lakukan entah kita percaya kepadanya, entah kita mungkin tidak percaya kepadanya. Sedangkan di dalam hal kehendak perintah, ya,
kita bisa saja gagal melakukannya. Contohnya, ya, Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tidak semua orang melakukan kehendak Bapaknya. Ya, demikianlah katanya. Jadi tidak semua orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena tidak semua orang melakukan kehendak Allah. Tidak semua orang. Makanya jangan sampai kita mutar-mutar segala macam, kita tidak tahu, tidak mengerti. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya nggak menyinggung saudara kalau saudara masih mungkin perokok dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada kok dalam Alkitab itu dilarang perokok dan sebagainya, sekecil apapun dan sebagainya. Jangan, memang ada dikatakan di sini jangan merokok, dilarang merokok, guys. Tapi kita perhatikan saudara di SPBU, ya, besar-besar dibikin di sini. Di SPBU apa dikatakan di sana? Dilarang merokok. Karena di surga ada yang merokok. Di surga nggak ada yang merokok. Di SPBU saja sudah ada dikasih Tuhan, ngapain kita cari-cari Alkitab apa segala macam dilarang merokok? Cari aja di galon. Banyak sih karena merokok. Kalau kan sudah ada di galon terus dia banyak merokok. Karena kita membakar diri kita, itu neraka. Begitu sudah. Maka dikatakan orang Kristen dilarang merokok. Karena itu, karena di surga nggak ada yang merokok. Itu hal yang perkara sepele, kecil. Belum lagi yang lain-lain dan lain sebagainya sudah dikasih Tuhan. Di banyak orang yang memperdebatkan itu dan segala macam. Ya sudahlah, kalau memang masih di situ masih pikirannya apa segala macam, nggak usah terlalu tidak pusing, nggak usah terlalu ini, ya udah menyadari karena kesadaran sebetulnya menyadari. Karena di bumi ini aja sudah melarangnya, apalagi yang di sana. Tapi itu aja, gampang aja. Sudah, ya. Dan bukan hanya pakai kata-kata tadi, bukan hanya banyak hal. Jadi Paulus mengatakan di Tesalonika, inilah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? 1 Tesalonika 4, coba kita baca. Tidak semua orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, karena dia semua orang melakukan kehendak Allah. Tidak semua orang melakukan kehendak Allah. Kalau sudah sih, apa yang sudah sih? Tapi juga jadi sudah dikasih Tuhan hanya mementingkan diri sendiri, gak diselamatkan orang lain, gak ditegur. Jadi kalau ditegur sudah dikasih Tuhan karena kita mengasihikan begitu. Ya, saudara kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percampuran. Ya, menjauhi percampuran. Di sini kita memiliki contoh yang sangat khusus dan tentang apa yang Allah perintahkan atas kita: kekudusan, pengudusan, kesucian, seksual. Ya, inilah kehendak perintahnya. Tetapi, begitu banyak orang yang tidak mentaatinya. Begitu banyak orang sepele akan hal ini. Lalu Paulus berkata lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca. 1,
1, 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini ada satu lagi aspek khusus dari kehendak perintahnya, yang mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tapi banyak orang tidak melakukan kehendak Allah ini, mengucap syukur dalam segala hal. Satu contoh lagi, saudara. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi semua orang tetap hidup selama-lamanya. Ada yang tetap hidup selama-lamanya, ada yang tidak. Ya, perbedaannya, ada yang melakukan kehendak Allah, ada yang tidak melakukan kehendak Allah. Jadi dalam arti ini kehendak Allah tidak selalu terjadi. Kehendak Allah tidak selalu terjadi. Bisa? Siapa namanya kota Niniwe mau ditunggang balikan, jadi nggak? Jadi nggak? Kehendak Allah loh. Dan dibilangin harus ditunggang balikan, nggak juga. Tapi ketika mereka berubah, tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi saya menyimpulkan, saudara, dari perikop-perikop dan banyak perikop Alkitab yang lain, bahwa ada dua cara untuk membicarakan kehendak Allah. Keduanya benar dan keduanya penting untuk dipahami dan dilakukan. Dipercaya. Cara pertama dapat kita sebut kehendak ketetapan Allah. Kehendak ketetapan Allah atau kehendaknya yang benar. Dan cara lain dapat kita sebut kehendak perintah Allah. Satu ketetapan Allah, kehendak ketetapan Allah. Yang pertama, kehendak ketetapan Allah. Katakan bersama dengan saya, kehendak ketetapan Allah. Yang kedua, kehendak perintah Allah. Kehendak perintah Allah bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi kehendak daripada Allah. Kehendak ketetapannya selalu terjadi, tidak peduli kita mempercayainya atau tidak. Kehendak perintahnya mungkin kita langgar dan merupakan hal sehari-hari. Itu pengertiannya, saudara. Yang cara lain dapat kita sebutkan kehendak ketetapannya selalu terjadi, tidak peduli kita ya entah ngapain apa segala macam, saudara. Kita percaya atau tidak, itu bisa terjadi, saudara. Biar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kehendak perintahnya mungkin kita langgar dan merupakan hal-hal sehari-hari, saudara. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Keberhargaan dari kebenaran-kebenaran ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Ya, maka oleh sebab itu kenakanlah manusia baru dalam hidup. Ya, pergunakanlah, kenakan manusia baru. Ayat yang terakhir dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 32. Mari kita baca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni.
Dalam perikop ini saudara dikatakan manusia baru. Paulus benar-benar menasihati jemaat yang ada di Efesus tentang bagaimana seharusnya mereka hidup. Bukan lagi di dalam kecemaran, keserakahan, kemarahan, kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan semuanya itu. Kemudian secara khusus Paulus menjabarkan cara hidup manusia baru yang berhubungan dengan sesama, yaitu dikatakan ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Mari kita dalami, saudara. Ramah. Ini memang ayat yang terakhir, saudara. Tapi kalau kita mendalaminya ini sangat luas sekali. Hendaklah kamu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Apakah Bapak Ibu saudara, jangan hanya namanya si ramah tapi nggak ramah. Adik mama saya namanya Siti Rama. Tapi karena dia Siti Rama, dari dikasih Tuhan, dia selalu ramah. Jadi deklarasikan. Mengapa ramah disebutkan pertama kali? Bukan kasih mesra atau saling mengampuni. Mungkin karena sikap ramah akan langsung terlihat oleh orang lain. Bisa saja, saudara. Ya, jika kita ramah akan membuat orang lain nyaman. Ada integritas. Integritas itu berhubungan dengan komunikasi, hubungan satu dengan yang lain. Adakan berhubungan atau dengan hubungan dekat dengan kita, saudara. Intim. Itu ramah. Yang tidak bisa dengan tulus kita lakukan jika masih ada dendam, masih ada marah, ya, masih ada kepahitan. Sikap ramah tidak bisa, saudara, dengan tulus kalau masih ada ini dalam hidup kita. Apalagi kita di BIS tempat ini, Bapak Ibu saudara, kita menjadi gereja yang punya terobosan, gereja Narwastu adalah pewangi, pengharum yang mengharumi, saudara. Nama kita ada di situ, saudara. Kita saling menyawakan, artinya saudara dikasih Tuhan bersatu padu, sama dengan gula, dengan kopi, dengan air, saudara. Kalau gula dengan kopi, kalau tidak ada air, nggak akan bisa. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau dengan ada air senyawa, saudara, senyawa, maka ada saudara dikasih Tuhan, kita ada di tempat ini, ada beberapa kita, ada gula, ada kopi, ada mungkin air dan sebagainya, saudara. Ya, bersatu, senyawa, saudara, senyawa. Jadi orang menikmatinya menjadi parfum, menjadi pewangi, saudara. Ya, karena ada kesatuan di dalam tubuh Kristus tempat ini. Tetapi kalau Anda masih geram, dendam, menyimpan kepahitan, ini sangat mungkin ketika orang melihat seperti itu, masih ada dendam, saudara, melihat saja
nggak enak. Ih, kok lain yang mukanya itu, lain yang wajahnya kayaknya nggak bersahabat. Tapi ada juga kayak bengis begitu, tapi bisa bersahabat. Tapi itu nggak banyak. Yang banyak yang ketahuan saudara kasih Tuhan kalau memang dia sikapnya nggak ramah, ya udah langsung ketahuan dia. Ini nggak ramah. Padahal kita sudah nyindir, ya ini nggak ramah, mana sih? Gitu. Masih ada saudara yang kasih Tuhan yang seperti itu. Berarti kita perlu masih pakai manusia yang lama, bukan manusia yang baru untuk berubah. Karena kekuatan itu terletak di dalam perubahan kita. Sekarang saya katakan bukan itu proses dalam perubahan bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita indah, supaya kita lebih manis, lebih bergairah. Ya, memang banyak saudara, banyak sekali disampaikan dan dengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang mungkin bisa mengubahkan hidup kita, yang mungkin membawa hidup kita masuk level yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di situ kita nggak ngerti. Baru ketika kita mulai mengerti, baru kita menyadari, oh ternyata penderitaan itu membawa sukacita bagi saya. Ternyata sakit itu membawa sukacita bagi saya. Ternyata sakit itu membawa sesuatu yang berkat yang berlimpah. Baru kita menyadari. Kan dikatakan, mungkin kadang-kadang Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, supaya jadilah kehendak-Mu, bukanlah kehendak-Ku yang jadi. Supaya genaplah firman Tuhan. Supaya genap firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di lain sisi, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin seperti yang saya katakan tadi, di satu sisi kita perlu jamin bahwa Allah lah yang memegang kendali. Amin. Allah lah yang memegang kendali kita. Kebutuhan yang mendalam yang kita semua miliki ketika kita sangat terluka atau sangat mengalami kehilangan, ya, sehingga dapat mengerjakan semua penderitaan dan kehilangan, kita semuanya secara bersamaan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Di lain sisi, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa Allah berempati kepada kita. Amin. Dan tidak bergemar dalam dosa atau penderitaan kita maupun akan dosa dan penderitaan itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan ini sesuai dengan kehendak, ketetapan Allah dan kehendak perintahnya. Sampai sekarang ini ada banyak orang, saudara yang kasih Tuhan, yang masih menggali tulang-tulang belulang, mati, orang-orang mati. Nah, ini salah satu contohnya, bukan kehendak Allah, tapi dipaksakan kehendak Allah. Sampai orang berhutang oleh karena memindahkan tulang-tulang belulang ke saringan-saringan, nggak tahu saringan-saringan apa itu, saringan kanal pot atau saringan apa. Ya, masih ada lagi, sudah.
hari seperti ini masih ada digali ulang berulang untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua seperti itu. Nanti bagaimana keturunan kita lagi? Kita lagi, turunan kita lagi, dan sebagainya. Pesta besar, saudara dikasih Tuhan, menghabiskan dana puluhan juta, bahkan ratusan juta, saudara, untuk mengadakan pesta itu. Hal-hal duniawi, hanya gila hormat, saudara. Nah, katakan orang gila hormat, kosana, dan segala macam. Kemarin di Lumban Dobu sudah dikasih Tuhan tempatnya Aminah Pasar Ibu. Dulunya itu apa namanya? Pengerja kita di Limba sana. Terus dan saya melihat banyak tubuh banyak lebih keren dari rumah-rumah, pakai apa namanya keramik bagus-bagus dan indah, kayak gereja besar-besar sudah. Untuk apa? Kita bisa menghormati, ada batas tandanya saja kan? Tapi jangan sampai udah terlalu investasi sana sebenarnya. Nanti diapa lagi itu? Diambil lagi tulang-tulang yang pindah lagi pesta lagi sudah. Nah ini contoh. Jika saudara diperlakukan dengan oleh karena keluarga seperti itu, kita harus nurut dan sebagainya. Nah hari ini kita akan tolak hal yang seperti itu. Amin. Amin. Akan sampai tupak pun baru bisa dikasih. Masih lekor tupak. Kalau mau kasih tupak saudara di Siantar ada tupak kolak-kolak marbot, marga marbot. Itu dengan dikatakan penyembahan berhala, percabulan. Contohnya, jika saudara diperlakukan dengan sangat kejam, ketika masih seorang anak dan mungkin seseorang bertanya kepada saudara, apakah saudara berpikir untuk itu adalah kehendak Allah? Sekarang saudara memiliki suatu cara untuk membuat suatu arti alkitabiah dari hal ini dan memberikan sebuah jawaban yang tidak berlawanan dengan Alkitab. Saudara bisa mengatakan tidak, itu bukan kehendak Allah, karena Ia memerintahkan agar manusia tidak kejam, tetapi mengasihi satu sama lain, ramah. Oleh sebab itu mari kita ramah. Yang pertama tadi ramah, sikap ramah. Mari kita dimanapun Anda berada Bapak Ibu, mari bersikaplah ramah satu dengan yang lain. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, kemarahan. Dengan apa yang kita lakukan itu dengan ketulusan hati, murni, suci, sudah. Tidak ada suaka, supaya kita dihormati, supaya kita dipuji, supaya kita tidak usah Tuhan yang memuji kita. Dialah Tuhan yang dipermuliakan. Kalau manusia tidak mempermuliakan kita, tetapi Tuhan mempermuliakan kita. Kalau keluarga kita tidak mempermuliakan, tapi Tuhan mempermuliakan. Kalau suamimu, istrimu, anak-anak, orang tuamu tidak mempermuliakan,
semuanya mempermulia. Dan itu semuanya hanya kepada Bapa kita yang di surga. Yang kedua, kasih mesra. Kasih mesra itu harus menjadi dasar dari keramahan. Gedung ini ada dasarnya, dan kasih mesra lah salah satu dasarnya adalah keramahan. Di atas keramahan itu ada kasih mesra. Keramahan tanpa kasih mesra itu sama sekali dikatakan formalitas yang tanpa makna, seperti seorang yang harus menyapa para pelanggan-pelanggan, seperti itu. Yang ketiga, saling mengampuni. Dasarnya tadi keramahan, kasih mesra, dan juga saling mengampuni. Dan pasti ada perubahan dalam hidup kita kalau kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Siapakah saudara kalau saudara tidak mengampuni? Tuhan Yesus saja mengampuni. Siapa kita? Ini sukar bagi kebanyakan kita. Ini menjadi pergumulan tersendiri. Mungkin pada hari ini Bapak Ibu sudah melihat wajahnya, melihat wajahnya sudah, aduh, gimana gitu. Tapi mari hari ini Bapak Ibu sudah baik terjadi suatu perubahan dalam hidup kita, karena disitulah kekuatan dalam perubahan itu. Maka saudara harus mengampuni. Saudara lihat wajahnya sekarang, saudara boleh mengampuninya. Saya juga melihat wajahnya sekarang, dan saya mengampuni. Ampuni mereka. Mungkin saudara tidak bersama, tapi saudara belajar untuk mengampuni, memaafkan. Kalau saya salah, saya tolong mengampuni. Terima kasih Tuhan. Mari kita memperkenalkan Kristus dalam hidup kita masing-masing pada hari ini. Cukup setia firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan.